Anda kembali di Metro Siang pemirsa. Wacana pembentukan Kodam di tiap provinsi menuai polemik. Sejumlah pihak menilai tidak ada urgensinya menambah Kodam, justru hanya pemborosan. Benarkah ada maksud lain dari pembentukan Kodam di 38 provinsi di Indonesia? Selengkapnya akan kita ulas dalam kontroversi Kodam di tiap provinsi. Kita akan lihat dulu terkait dengan wacana Kodam di tiap provinsi di Indonesia ini sebenarnya sudah bergulir sejak beberapa waktu lalu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menyinggungnya atau pada minggu kemarin di Haul ke-10 Parade Seribu Hadrah. Kita lihat pernyataan Prabowo berikut ini. Diperkirakan tentara Rusia saja sudah mati lebih dari 100.000 dalam 1 tahun. Tentara Rusia, tentara Ukraina konon katanya lebih banyak. Nah, di mana Prabowo ini mengaitkan wacana pembentukan Kodam dengan konflik Rusia-Ukraina. Di mana tadi ia menyebutkan bahwa sudah ada lebih dari 100.000 tentara Rusia yang gugur di medan perang antara perselisihan Rusia dan Ukraina. Nah, masih dari pernyataan yang sama, Menhan Prabowo juga mengungkapkan atau mengumpamakan jika perang terjadi di Indonesia dan dalam setahun hampir 100.000 prajurit gugur, maka dalam 4 tahun Indonesia tak lagi memiliki tentara aktif. Memang saat ini secara jumlah tentara aktif di tanah air ini sekitar jumlahnya 395.000 yang terdiri dari 3 matra, yaitu ada darat, laut, dan juga udara. Kita lihat untuk Angkatan Darat ini jumlahnya sekitar 300.400 personil, Angkatan Laut 65.000 personil, Angkatan Udara 30.000 personil, dan juga ada 280.000 para militer atau ini adalah pasukan militer yang berfungsi sebagai pembantu tentara. Jumlah dari Angkatan Darat yaitu 300.000 lebih ini sama dengan 76% dari keseluruhan jumlah tentara aktif di Indonesia. Perlu digarisbawahi. Nah, seperti yang sudah saya sebut di awal, bahwa wacana Kodam di tiap provinsi ini sudah bergulir lama. Setidaknya ada Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sudah mengungkapkannya di muka publik. Menhan menyebut usulan ini sesuai dengan sistem pertahanan dan juga keamanan rakyat semesta, yang mana juga sudah diterapkan kepolisian melalui kepolisian daerah. Kita lihat polisi sudah ke arah situ. Di setiap provinsi ada Polda, dan sekarang kita tingkatkan menjadi Kodam. Itu rencana kita. Itu yang dikatakan Prabowo. Dan ini yang dikatakan oleh Dudung Abdurrahman, yaitu Panglima TNI sudah setuju nanti setiap provinsi akan ada Kodamnya. Lantas apa sebenarnya tujuan dari kehadiran Kodam di setiap provinsi di Indonesia? Ada 3 alasan yang dikemukakan oleh para pihak ini. Apa saja kita lihat di infografis berikut ini. 3 alasan mengapa Kodam ingin diadakan atau ingin dibangun di semua provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah penguatan pertahanan teritorial. Ini yang dikatakan oleh Dudung Abdurrahman. Kemudian untuk sistem pertahanan rakyat semesta, ini yang dikatakan oleh Menhan. Dan yang terakhir adalah karena masih terdapat wilayah absen dari pengamanan TNI. Maka dari itu perlu ditambah Kodam dari yang semulanya sekitar 15 menjadi 38. Nah, saya akan ajak Anda lebih jauh mengenal tentang Komando Daerah Militer atau Kodam itu sendiri. Kita lihat di infografis berikut ini. Saat ini Indonesia memiliki 15 Kodam yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun jika melihat dari provinsinya, itu memang kita saat ini sudah memiliki 38 provinsi di Indonesia. Kodam itu dipimpin oleh Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Lalu 3 Kodam yang saat ini sudah membawahi 1 provinsi saja. Dari 15 ini memang ada Kodam yang membawahi hanya 1 provinsi masing-masingnya, yaitu ada Iskandar Muda yaitu di Provinsi Aceh, kemudian ada Jayakarta di DKI Jakarta, dan juga ada Brawijaya tepatnya di Surabaya. Dan ini merupakan komando wilayah untuk wilayah Jawa Timur. Lalu Kodam sendiri ini membawahi Korem, yaitu adalah Komando Resor Militer, kemudian ada Kodim, Komando Distrik Militer, ada Koramil, Komando Rayon Militer, dan juga Babinsa, Bintara Pembina Desa. Yang terakhir ini Kodam juga sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan yang memang dikhususkan untuk Angkatan Darat. Nah, hanya saja wacana pembentukan Kodam di seluruh provinsi di Indonesia ini menuai kritikan dari sejumlah pihak. Nah, termasuk mantan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa katanya mau dibuat di tiap tempat. Kodam Pak, sudahlah
sudah dulu. Ini nggak ada perang, satu. Nah, yang kedua, apa juga kita mau perang? Itu yang dikatakan oleh Megawati Soekarnoputri. Karena alasan dari kritikan ini sebenarnya banyak pihak yang kontra karena analogi seperti Polda ini dikatakan tidak relevan untuk digunakan di Kodam. Usai dihapusnya Dwi Fungsi ABRI pada Reformasi 98, UU TNI ini mengatakan bahwa struktur kekuatan TNI tidak boleh mengikuti struktur administrasi daerah agar tidak mencampuri urusan pemerintah sipil. Nah, kemudian pengamat militer juga berpendapat bahwa ini menjadi rentan digunakan sebagai kepentingan politik dan juga yang terakhir tentunya akan membebani anggaran dari daerah dan juga anggaran secara keseluruhan. Namun kita nantikan apakah pembentukan Kodam di tiap provinsi ini akan terrealisasi atau hanya sekedar wacana untuk mengingat tak ada urgensinya dan juga kehadirannya ini dikatakan tidak bisa disamakan dengan Polda atau kepolisian daerah.